Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Rahmat Ihsan Putra dengan NPM 2451040311. Alasan kami memilih Dazzler sebagai objek analisis kami karena Dazzler sendiri adalah coffee shop yang memiliki keunikan yang berbeda dari kebanyakan coffee shop yang ada di Bandar Lampung. Di mana nama Dazzler diambil dari salah satu karakter perempuan pada film X-Men. Hal ini dapat terlihat dari kesamaan logo dengan tulisan nama pada film tersebut. Pada awalnya, tempat ini merupakan garasi mobil yang kosong, kemudian diubah menjadi sebuah coffee shop yang bertemakan vintage. Coffee shop ini berdiri pada bulan Juli tahun 2024. Sebelum membuka tempat ini, pemilik sudah terjun di dunia perkopian dan menjual kaset pita secara daring. Konsep yang diusung awalnya tidak direncanakan secara khusus, tetapi disusun secara sederhana, namun tetap rapi dan memiliki nilai estetika yang unik. Di sini saya akan menjelaskan profil singkat dari objek bisnis. Nama bisnisnya itu adalah Dazzler, yang berbidang usaha dalam F&B atau Food and Beverage. Produk utama dalam F&B itu adalah makanan dan minuman. Dan objek bisnis ini memiliki target pasar yaitu semua kalangan, dikarenakan mereka memiliki visi yaitu memadukan budaya kopi dengan pelestarian media musik fisik seperti kaset pita dan piringan hitam atau vinil. Nah, untuk lokasinya ini ada di Taman Belora Indah nomor 1 Blok G, Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Jangan lupa yang penasaran dengan tempatnya bisa langsung ke sana. Jelasin tentang segmentasi dan target pasar. Jadi, kita tidak boleh asal nih dalam pembuatan kafe. Tapi kita juga sudah menentukan siapa yang mau kita jadikan target. Yang pertama, mahasiswa. Ini adalah target utama kita karena mahasiswa itu butuh tempat yang nyaman untuk belajar, tugas, atau sekedar nongkrong. Makanya, konsep kafe dibuat senyaman mungkin agar tetap santai, tapi juga tetap bisa fokus. Kemudian yang kedua, pecinta suasana. Nah, ini orang-orang yang datang karena tertarik sama ambience dalam kafe tersebut. Biasanya mereka suka foto-foto atau mencari tempat yang estetik. Jadi kita juga desain kafe supaya semenarik mungkin secara visual dan punya ciri khas. Yang ketiga, klien profesional. Ini mencakup pasangan prewedding, kelompok atau organisasi yang butuh tempat untuk meeting atau kegiatan tertentu. Jadi, kafe juga bisa fleksibel untuk kebutuhan yang lebih formal. Oke, di sini saya akan menjelaskan alur proses bisnis Dazzler. Dazzler menjalankan bisnisnya melalui 4 tahapan. Yang pertama itu pengadaan, yang kedua itu pre-opening, yang ketiga operasional, dan keempat pemasaran. Pertama ada tahap pengadaan. Pada tahap ini, Dazzler melakukan searching atau pengadaan biji kopi dari roster rekanan atau teman-teman yang sudah dipercaya. Hal ini untuk menjaga kualitas rasa dan konsistensi produk yang disajikan kepada pelanggan. Yang kedua ada tahap pre-opening. Pada pukul 8 pagi sampai jam 1 siang, tempat Dazzler dimanfaatkan untuk layanan sewa photoshoot dan pre-wedding. Strategi ini memungkinkan optimalisasi penggunaan ruang sebelum jam operasional utama dimulai, sehingga menciptakan sumber pendapatan tambahan. Yang ketiga ada tahap operasional utama. Dazzler beroperasi pada pukul jam 1 siang hingga jam 10 malam, dengan hari Kamis sebagai hari libur. Pada jam operasional ini, Dazzler menyajikan kopi secara manual brew maupun espresso, serta menjual produk tambahan seperti kaset. Konsep ini menggabungkan coffee shop dengan nuansa retro dan koleksi musik, sehingga menciptakan pengalaman unik bagi pelanggan. Yang keempat itu tahap pemasaran. Nah, Dazzler mengandalkan pertumbuhan organik melalui konten media sosial seperti Instagram tanpa menggunakan iklan berbayar. Strategi ini berfokus pada engagement, komunitas, dan kekuatan visual yang menarik untuk membangun brand awareness secara alami. Secara keseluruhan, alur bisnis Dazzler menunjukkan pemanfaat ruang dan waktu yang efisien, verifikasi sumber pendapatan, serta strategi pemasaran yang hemat biaya, namun tetap efektif. Sekian, terima kasih. Oke semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang produk dan keunggulan di menu Dazzler.
Jadi di Dazzler tuh menawarkan produk yang sangat affordable ya harganya. Dari seluruh minuman tuh dibanderol dengan harga Rp18.000 aja. Kopi susu aren juga sebagai best sellernya. Kemudian bagi penikmat kopi serius itu tuh ada juga manual brew, menggunakan biji arabica pilihan yang varietasnya tuh ganti setiap hari, jadi pelanggan tuh nggak bosan. Terus yang benar-benar spesial itu dari vintage retailnya, jadi pelanggan tuh bisa nongkrong sambil berburu koleksi pita dan piringan hitam ya, sambil dengar musik gitu juga. Jadi menggabungkan budaya ngopi dengan pengalaman belanja barang antik yang eksklusif gitu. Adapun sumber pendapatan utama yang meliputi jenis pendapatan. Yang pertama, ada penjualan makanan dan minuman. Ini adalah sumber pendapatan harian atau cash flow utama yang menawarkan variasi minuman mulai dari coffee base seperti espresso, manual brew, hingga minuman kekinian seperti matcha. Untuk makanan, kami fokus pada comfort food seperti kentang goreng dan indomie yang sangat diminati pelanggan saat bersantai. Targetnya dengan rata-rata pendapatan 700.000 per hari, sektor ini memberikan stabilitas finansial harian bagi outlet kami. Yang ketiga, ada sewa tempat atau experiential revenue. Karena nilai estetika tempat kami yang unik, kami memaksimalkan ruang sebagai lokasi kreatif, yaitu layanan kami menyewakan area untuk kebutuhan photoshoot komersial maupun prewedding. Nilai jualnya dengan tarif 400.000 per sesi. Layanan ini memberikan margin keuntungan yang tinggi karena minim biaya bahan baku, cukup mengandalkan atmosfer dan kenyamanan tempat. Yang ketiga, ada retail musik atau high value revenue. Yang membedakan kami adalah kafe biasa. Kami adalah kurator musik fisik. Produk yang kami jual menjual kaset pita dan piringan hitam atau vinyl yang kini kembali menjadi tren kolektor. Nilai jualnya merupakan high ticket item kami dengan harga mencapai 1,5 juta per unit untuk koleksi langka. Ini adalah per unit untuk koleksi langka. Ini adalah kontributor besar bagi pertumbuhan pendapatan bulanan. Sumber pendapatan utama dengan menggabungkan kenyamanan kuliner, ruang kreatif, dan menciptakan model bisnis yang berkelanjutan dan memiliki karakter kuat di pasar,